Pemirsa, jelang tenggat waktu pendaftaran Pilgub Jakarta, belum ada partai politik lain yang resmi mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta selain PKS. Waktu 40 hari yang diberikan oleh PKS untuk Anies mencari dukungan pun tidak terpenuhi. Di sisi lain, Partai Nasdem dan PKB yang sempat menyatakan dukungan hingga kini juga belum menerbitkan surat keputusan. Belum lagi godaan dari kubu sebelah yang merayu parpol pendukung Anies untuk beralih ke Ridwan Kamil. Lantas, akankah Anies Baswedan bakal kehilangan dukungan dan terpental dari Pilkada Jakarta? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri, kemudian ada juru bicara PKS Pipin Sopian dan juga pakar politik Hanta Yuda. Kita terlebih dahulu ke Gus Coy, ke Pak Effendi Hoiri melihat kami ingat betul karena Nasdem pernah mengatakan mendukung Anies Baswedan untuk Pilkada Jakarta tanpa syarat. Anies diberikan kebebasan untuk memilih wakilnya. Tapi sampai dengan detik ini SK belum keluar sama sekali, Gus Coy. Pertimbangannya apa? Ya, kita tunggu saja. Tapi yang pasti, Nasdem memilih pemimpin itu pendekatannya scientific approach, jadi pendekatan ilmu. Untuk Jakarta, Mas Anies hasil surveinya akan tertinggi. Disusul Ahok, disusul yang lain-lain. Kemudian dari situ Nasdem mendeklarasikan. Setelah deklarasi kok belum kunjung memberikan rekomendasi, ya mudah-mudahan ini soal waktu, bukan soal yang lain. Karena aspirasi rakyat jelas, rakyat Jakarta sebagian, insya Allah sebagian besar itu menghendaki pemimpin yang sudah terbukti kesuksesannya, yang sudah terbukti fatohnanya, sudah terbukti sidiknya, sudah terbukti tablegnya kan, ya, kecerdasannya, amanahnya, kebenarannya, narasinya yang bagus ya dalam menyampaikan program-programnya. Nah, itu ada pada diri Anies Rashid Baswedan. Di luar itu, kalau ada keputusan lain, saya tidak tahu. Kita doakan semuanya semoga sesuai dengan yang dikehendaki rakyat. Oke, saya kira demikian komentar saya. Iya, Gus Coy. Tapi begini, ini kan 3 minggu menjelang pendaftaran calon di Pilkada serentak ya. Nasdem membuka peluang nggak untuk komunikasi dengan Kim? Itu dulu yang harus dipastikan. Kalau komunikasi Nasdem itu ahlinya soal urusan silaturahim, menerima tamu, berkunjung, itu Nasdem insya Allah itu menjadi tradisi yang baik yang terus dilakukan oleh Nasdem. Baik, dalam silaturahim, dialog, membuat opsi-opsi mana yang terbaik untuk rakyat, saya kira semuanya itu terbuka dan harus dilakukan oleh pemimpin siapapun di Republik ini. Itu saya kira. Baik Gus Coy, saat ini sudah bergabung juga juru bicara PKS Kang Pipin Sopian. Sepertinya PKS tenggat waktunya 40 hari sudah selesai, Kang Pipin. Apakah PKS akan melirik Kim kena bujuk rayunya atau tetap konsisten mendukung Anies Baswedan, Kang Pipin? Ya, di dalam pilkada ini hampir setiap partai sebetulnya memberikan surat tugas ya kepada calon kepala daerah untuk menggenapkan tiket agar bisa berlayar. PKS di Jakarta punya 18 kursi, tinggal 4 kursi lagi untuk digenapkan. 40 hari adalah waktu yang menurut kami cukup memberikan kesempatan kepada Mas Anies supaya membawa 4 kursi lagi, terserah mau di mana, mau dari partai manapun supaya kita bisa berlayar. 4 kursi itu ya memang tidak mungkin hanya dengan pembicaraan, harus dengan bukti surat keputusan partai. Kami PKS sampai saat ini satu-satunya partai yang sudah mengeluarkan SK untuk Mas Anies agar berlayar di Jakarta. Kami mencoba untuk tawarkan, kami komunikasi politik mencoba beberapa kali ke calon mitra-mitra kami untuk ayo kalau memang benar mau berlayar Mas Anies kita dukung, ayo kita sama-sama seriuskan dari sekarang ya. PKS sudah membangun konsolidasi internal, konsolidasi struktur kader PKS di Jakarta untuk mulai mensosialisasikan Mas Anies. Yang kedua, kami juga sudah membangun
memasang billboard baliho di Jakarta pasangan Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Ya. Sehingga bagi kami, kalau misalnya ada yang tidak setuju, ayo kita duduk bareng. Oke. Nah, saya kira kesempatan ikhtiar ini sudah ditunjukkan oleh PKS kepada Mas Anies, dan ketika sudah lebih 40 hari, ini sudah masuk bulan Agustus, kami tidak menghendaki politik sudden death, politik di akhir-akhir yang kemudian memberikan kejutan bagi masyarakat, sehingga warga yang dirugikan. Oke, Mas Pipin, singkat mungkin ya Mas Pipin ya. Kalau misalnya Anies Baswedan memutuskan untuk menjadi kader dari partai Anda, apakah ini artinya PKS juga masih membuka peluang untuk komunikasi dengan partai lain atau ya sudah ini ngeklik dengan Anies saja? Singkat sebelum kita ke Mas Hanta. Sudah jauh-jauh hari ini disampaikan oleh Pak Presiden PKS ya. Jadi opsinya waktu itu silakan Mas Anies, kalau kita mau dukung, kami ingin kader PKS yang menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Tapi kalau Mas Anies mau masuk ke PKS, nggak apa-apa. Ayo kita, Mas Anies jadi kader PKS, nanti cari wakilnya dari partai lain. Semua ikhtiar itu sudah kita lakukan dengan serius. Ya, bahwa ikhtiar PKS ingin supaya Mas Anies kembali berlayar karena kami tahu betul rekam jejaknya, rekam gagasan, dan rekam prestasinya Mas Anies. Tetapi ketika kami mendapatkan informasi, ya baik di media maupun informasi di belakang layar, bahwa partai-partai misalnya ada yang mundur, awalnya mau mendukung akhirnya tidak, maka tentu kami harus mencari opsi lain. Opsi lain itu ada dua. Satu adalah memberikan tambahan waktu kepada Mas Anies supaya menggenapkan kursi, ya. Saya sampai kemarin masih nelpon calon mitra koalisi kita, ayo mana SK-nya, sudah siap belum? Belum bro, katanya. Jadi semua ikhtiar itu sudah kita lakukan, tinggal pimpinan PKS tentu menyiapkan plan B kalau misalnya pasangan aman ini tidak bisa berlayar. Oke, baik Kang Pipin. Opsi pertama dulu disimpan dulu ya Kang Pipin, opsi kedua belum keluar. Tapi kalau Mas Hanta Yuda melihatnya apakah PKS yang kurang 4 kursi di Jakarta ini akan kandas ditinggal oleh teman-teman koalisi sehingga Anies tidak jadi berlaga? Mas Hanta. Iya, potensinya sebenarnya Anies bisa berlaga cukup besar, Andrew. Karena opsinya cukup banyak, cukup 2 partai, PKS dengan PDIP bisa, PKS dengan Nasdem juga bisa. Jadi punya potensi opsi besar, tetapi di saat yang sama memiliki tingkat kerentanan gagal juga sangat besar sekali. Salah satunya seperti tema TV One hari ini, cukup kuatnya tsunami politik yang akan menghantam pencalonan Anies karena peta politiknya demikian. Nah, misalnya kalau kita lihat sebelum saya jawab pertanyaan itu, ada 4 faktor yang membuat kerentanan cukup tinggi. Bisa saya istilahkan titik pisah atau daya tolak koalisi untuk mendukung Anies Baswedan. Satu, ini kita bicara faktor eksternal tsunami-nya dulu. Koalisi Indonesia Maju atau KIM itu semakin terkonsolidasi kuat di satu sisi, tetapi di sisi yang lain kita tahu tidak ada satu partai pun di Jakarta bisa mencalonkan, mengusung pencalonan gubernur itu tanpa berkoalisi. Nah, sehingga ini menyulitkan ada satu lawan KIM saat ini. Yang kedua, kita tahu bahwa ada komplikasi posisi koalisi. Maksudnya adalah begitu kuatnya daya tarik magnet partai-partai untuk bergabung di dalam pemerintahan baru Prabowo Gibran. Nah, begitu masuk, termasuk PKS, ketika Presiden PKS bikin statement apakah Pak Prabowo tidak ngajak juga PKS, misalnya seterusnya, termasuk potensi itu besar pada Nasdem, termasuk pada PKB, kecuali PD Perjuangan, itu partai 3 ini sangat besar bergabung di dalam pemerintahan. Nah, kompleksitas koalisi inilah yang memiliki potensi besar Anies sulit maju. Karena kelindan dengan pemerintahan yang akan terbentuk ke depan. Di saat yang sama, Andrew, ada faktor di luar tsunami itu, yaitu unlinearnya antara elektabilitas atau figur yang kuat dengan partai koalisi yang mendukung. Jadi koalisi yang kuat ada koalisi KIM di luar Anies Baswedan. Sementara kandidat yang kuatnya Anies Baswedan, ini kan unlinear. Kalau dia linear kan kotak kosong, sangat seperti yang terjadi pada beberapa daerah, itu justru lawannya yang lemah. Ini ada kandidat kuat tapi koalisinya tidak ada, alias lemah. Tetapi ada koalisi kuat yang kandidatnya belum tentu kuat. Ini yang mendorong itu. Tambah satu lagi yang juga membuat rentannya koalisi adalah semacam cross kepentingan, persilangan kepentingan yang sangat besar di antara partai-partai ini terkait dengan representasi.
siapa menjadi cagup, cawagup, apalagi Anies tidak menjadi salah satu kader, itu menjadi dilema, masalah di kemudian hari. Misalnya sekarang Sohibul Iman merepresentasikan PKS, Anies belum berhasil mengajak partai lain. Nah, untuk masuk ke dalam, apakah mungkin PD Perjuangan mau bergabung tanpa merepresentasikan cagup-cawagupnya? Begitu juga dengan Partai Nasdem. Sehingga, apakah mungkin solusinya misalnya tiba-tiba Anies masuk dalam satu partai politik membuka potensi itu? Mungkin saja terjadi seperti Amin di Pilpres, tetapi beda pada saat itu partai-partai, jangan lupa, sedang memburu kotel efek ekor jas dalam Pilpres dan Pileg yang serentak. Sementara di Pilkada Jakarta itu tidak ada faktor itu. Nah, kerentanan yang 4 faktor inilah yang menyebabkan saya melihat potensi Kim yang mengusung Ridwan Kamil melawan kota kosong cukup besar. Meskipun potensi lepasnya satu partai di luar PD Perjuangan itu bergabung untuk menjadi kompetitor bagi Kim juga cukup besar. Jadi Pilkada DKI hari ini menurut saya sedang bergerak petanya, Pilkada daerah Jakarta ya, daerah khusus Jakarta, saya revisi DKJ saat ini sedang bergerak dalam 2 kemungkinan. Head to head saja, head to head hanya artinya koalisi Kim Ridwan Kamil berpasangan dengan salah satu misalnya PKS lawan kota kosong, atau betul-betul pertarungan keras Ridwan Kamil yang didukung oleh koalisi Indonesia Maju melawan Anies Baswedan yang kemudian berhasil mendapatkan koalisi minimal 2 partai di luar partai koalisi Indonesia Maju. Kira-kira itu peta per hari ininya, Andrew. Oke, nanti sebelum kita membahas peta lebih lanjutnya, mungkin yang kita dalamin dulu adalah apa kemudian yang menjadi penyebab kenapa PKS dan juga teman-teman Nasdem ini kemudian membuka peluang komunikasi dengan Kim. Apakah ini untuk bergaining politik atau memang ada dinamika di internal partai? Bagaimana psikologis dari partai politik? Jawabnya nanti ya, Mas Hanta ya. Kami jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di Depo Bangunan. Ya, kita langsung menuju ke Mas Pipin. Mas Pipin, tadi ada yang belum terjawab, Mas, pertanyaan saya. Mas Pipin kan menyampaikan sudah berulang kali PKS ini menawarkan ke Mas Anies untuk menjadi kader dari partai Anda. Nah, kalau misalnya lamaran atau proposal ini diterima Mas Anies jadi kader PKS, artinya PKS akan memantapkan hati untuk mengusung Mas Anies sampai nanti di hari H pendaftaran, nggak akan membuka komunikasi dengan partai lain? Ya, pertanyaannya kira-kira partai lain ada nggak yang menyiapkan SK untuk Mas Anies selain PKS? Sampai saat ini tidak ada. Jadi kami sudah mengkomunikasikan ini baik ke Nasdem, PKB ya, termasuk PDIP. Kami misalnya dengan PDIP sudah menyampaikan PDIP kami dukung di Jawa Tengah, biar PKS dukung Jawa Tengah, tapi PDIP dukung kami di Jakarta. Jadi opsi-opsi itu sudah kami lakukan, kami ikhtiarkan. Termasuk kepada Nasdem, ya kemarin Nasdem menyampaikan bahwa menyerahkan wakilnya kepada Mas Anies ya, tetapi sampai saat ini juga SK-nya juga tidak ada ya. Demikian juga PKB. Jadi dari situ tentu kami membuka ruang komunikasi dengan partai manapun supaya nanti ada pasangan calon yang terbaik untuk masyarakat Jakarta yang bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta. Nah, dari situ kami tentu tadi ya masih membuka ruang itu. Sampai saat ini kami komunikasi jalan. Jadi opsinya sekali lagi ada 2. Apakah nanti ke depan pimpinan PKS akan memperpanjang masa buat Mas Anies melengkapi kursinya, atau yang kedua adalah membangun komunikasi dengan partai lain untuk membuat opsi-opsi lain yang bisa memberikan manfaat maslahat untuk masyarakat Jakarta. Oke, Mas Pipin, sebentar, singkat. Artinya masuknya tawaran dari teman-teman PKS untuk Mas Anies bisa menjadi kader itu harga mati nggak? Sebetulnya opsi yang lain juga pernah disampaikan, misalnya Pak Ustadz HNW pernah menyampaikan kalau misalnya Mas Anies masuk dari partai lain, bisa jadi dari Nasdem atau KB, silahkan. Jadi nanti opsi itu kemudian misalnya kami menjadi wakilnya. Jadi tawaran-tawaran itu sudah kami sampaikan, tinggal ketika 40 hari masa yang kami sampaikan itu tanggal 4 Agustus kemarin tidak terpenuhi, maka sekali lagi opsi kami adalah memperpanjang atau mencari opsi yang lain.
Baik Kang Pipin, PKS begitu terbuka untuk Anies, tiket sudah ada, tapi masalahnya partai lain mana daripada kami tidak berlayar di Jakarta, apalagi Nasdem. Gus Coy, tadi sudah puja-puji untuk Anies, komplit elektabilitas, popularitas, kompetensi, tapi sampai sekarang kok belum dukung. Apakah lebih menggiurkan tawaran dari Kim, Gus Coy? Saya sedikit komentar soal PKS, tapi ini pendapat pribadi saya. Kenapa ketika mendukung Mas Anies kemudian langsung nyorong wakil gitu. Padahal kan nggak cukup. Nah, kenapa tidak dibicarakan bersama? Ini ayo kita sorong bareng-bareng, wakilnya juga harus kita bicarakan. Gitu. Jadi intinya kan kemudian bagaimana menang bersama. Tidak harus, wah ini harus dari kita, ini harus kita. Ini komentar sedikit ya. Yang kedua saya hanya berpendapat begini. Elit-elit kita tahu semua sudah berbicara, sudah dialog, sudah komunikasi, sudah bicara panjang lebar tentang Indonesia ke depan, termasuk Jakarta ke depan. Kita berharap apa yang diputuskan oleh para elit itu terbaik untuk rakyat, terbaik untuk negara bangsa. Saya kira itu. Bentar. Memang kita prihatin, umpamanya keputusan itu kok Mas Anies tidak tampil, kemudian calonnya tunggal gitu kan, kemudian lawannya itu misalnya makhluk lain gitu yang nggak bisa berbicara. Tapi sebentar, ini memang Gus tidak Coy. ideal. Itu Gus Coy. memang kita prihatin. Gus Coy, tadi sebenarnya ada yang mengganjal, Gus Coy. Bentar, saya lanjutkan dulu supaya nggak terpotong. Tadi masih koma dulu. Gus Coy soalnya. Jadi supaya sebentar. Jadi dilanjutkan, Gus Coy. Demokrasi ini kan juga adu gagasan. Ketika lawannya itu makhluk lain, ya kan, bukan makhluk yang bisa bicara, maka berarti adu gagasannya tidak ada. Tetapi sekali lagi kita berharap semua yang diputuskan oleh para elit-elit ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara masa depan. Saya kira itu komentar saya. Soal tadi Gus Coy. Saya mohon pamit ya karena ada tamu. Singkat saja, Gus Coy ditanggapi soal yang mengganjal, sepertinya Nasdem dan PKS susah disatukan karena Gus Coy tadi kecewa. Kenapa di awal langsung mengusung pasangan aman? Apakah itu jadi batu ganjalan Gus Coy bagi Nasdem? Itu pendapat saya, cuma logika secara umum ya kira-kira begitu juga. Ini ngusung langsung masuk. Kami kaget karena Nasdem itu tidak biasa seperti itu, gitu. Jadi Nasdem itu kalau menampilkan orang itu kemudian sekaligus bahas tentang ayo kita bareng-bareng ya. Kira-kira begitulah ya. Saya sekali lagi mohon maaf karena lagi ada tamu, jadi saya tidak bisa melanjutkan ini. Supaya Gus Coy tahu, supaya Gus Coy. Ya, oke, silakan Mas Pipin. Saya boleh? Silakan Mas Pipin. Kalau itu memang pendapat Gus Coy, mungkin saya pahami. Saya akhirnya harus membuka rekaman kami ya ketika bulan April yang meminta pasangan Anies Sohibul Iman adalah dari pihak Nasdem sendiri. Kemudian bulan Juni akhirnya kami putuskan Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Jadi dan sudah ada pembicaraan ini sudah jauh-jauh hari. Jadi ketika Gus Coy ini menyampaikan demikian, mungkin beliau tidak diberikan tahu tentang hal itu. Jadi kami harus sampaikan, PKS ini partai yang terbuka, kami ingin sampaikan komunikasi politik yang baik adalah komunikasi politik yang jujur. Saya harus sampaikan karena saya terlibat dalam proses komunikasi ini, bahwa kami sudah jauh-jauh hari dan kami memang ditawarkan sudah saja. Lebih baik Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman. Kemudian 2 bulan kemudian dari bulan April kemudian Juni kami sudah memutuskan baik kalau demikian karena sudah ada yang meminta dari partai lain. Akhirnya kami mendeklarasikan itu. Ya, ketika saat ini kami menuntut supaya mana SK-nya, kami sudah ada SK. Sampai saat ini tidak ada, maka kami pun harus mencari alternatif lain karena kami mungkin untuk bisa mengusung yang lain gitu. Oke, artinya sudah Jadi dikomunikasikan juga dengan Nasdem ya Mas Pipin ya. Kita menuju ke Mas Hanta. Mas Hanta, tadi pertanyaan saya menggantung, ini apa yang membuat teman-teman PKS dan juga teman-teman Nasdem membuka peluang komunikasi dengan Kim? Apakah ini untuk bergaining politik mereka atau ada dinamika di internal masing-masing partai?
Ya, menurut saya PKS realistis ya, ketimbang PKB, saya objektif mengatakan, dan Nasdem, PKS termasuk yang lebih terang sikap politiknya ingin menyiapkan lawan bagi kandidat Kim, yaitu Anies Baswedan bahkan. Nah, kalau kita lihat petanya, yang paling tegas seperti saya katakan tadi kan adalah ada PKS. Sebenarnya persoalannya, isunya itu bukan pada Anies Baswedan masuk pada salah satu partai atau tidak. Itu bukan isu penting sebenarnya. Kendati pun Anies masuk PKS hari ini kan belum tentu juga mendapatkan dukungan partai lain. Apakah Anies masuk PKS kemudian wakilnya Nasdem mau menjadi wakil, kemudian PKB mau, atau berpasangan dengan PD Perjuangan, belum tentu juga. Jadi menurut saya, dari informasi yang saya dapatkan analisis, ya menurut analisis saya adalah justru ada dua ya, kita lihat. PKS sudah katakan Anies Baswedan. Problemnya ini, apakah betul Nasdem dan PKB itu serius ingin menyiapkan lawan bagi kandidat Kim? Atau jangan-jangan sebenarnya ketimbang PKS, ini saya ingin jawab pertanyaan Vita tadi, sebenarnya PKB dan Nasdem memang sudah memiliki komunikasi, negosiasi, mungkin konsensus baru dengan kawan barunya yang akan membentuk pemerintahan baru ke depan. Apakah terkait dengan posisi menteri kekuasaan? Jadi dalam pemerintahan itu kan banyak motif politiknya, Vita. Bisa jadi kekuasaan, tapi bisa juga ekonomi politik untuk mengamankan sumber-sumber ekonomi atau juga legal protection. Jadi menurut saya itu problemnya. Problemnya saya tidak terlalu yakin Nasdem dan PKB serius untuk menyiapkan lawan bagi Kim, karena mungkin mereka sudah memiliki perhitungan atau negosiasi dan sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya, PKS siapa kawannya? Ke PD Perjuangan ada problem juga. Apakah mungkin dua partai ini bergabung, kemudian siapa wakilnya, sementara secara ideologi juga mereka memiliki jarak, kemudian PDI Perjuangan juga sudah memiliki statement dan lain seterusnya, sehingga pada titik ini PKS sepertinya realistis. Daripada kawan duluan, mereka juga berpikir realistis. Masih panjang ya Mas Hanta, terima kasih banyak. Tendensinya mereka apa? Sudah dukung Sumut, Bobi di Sumatera Utara. Kedua, candaan Presiden PKS, kenapa Pak Prabowo, kenapa nggak diajak juga ke dalam pemerintahan. Dan isu terakhir berpasangan dengan Ridwan Kamil. Jadi PKS sepertinya tidak mau ketinggalan dibandingkan dengan Nasdem dan PKB. Karena itu kemungkinan per hari, kalau kemarin saya mengatakan 50-50, hari ini melawan kota kosongnya 60%. Tetapi sama beratnya, jangan dikira Anies Baswedan melawan Ridwan Kamil berat, tapi kalau Ridwan Kamil melawan kota kosong juga berat, karena ceritanya Ridwan masih Kamil panjang bukan ini Mas kandidat Hanta. terbesar. Terima kasih banyak Mas Hanta Yuda, Kang Pipin dan juga Gus Coy tadi sudah bergabung di Kabar Petang.